Udah bisa baca ya? Ya, Mas. Udah bisa lihat kan? Saya biasanya ngebuat dalam bentuk tidur seperti selazimnya. Gitu. Tapi kemudian saya pikir saya bikin begini aja supaya bisa jadi e-book dan bisa jadi buku sekalian, bisa dijadiin bahan di KBMF. Karena beberapa kali saya ngasih materi sering hilang pakai lupa naruh filenya, lupa judulnya, jadi diulang lagi. Nah sekarang kita mulai. Gimana kita bisa mendapatkan 5 juta per bulan dari platform penulisan? Nah itu sebetulnya harus dimulai dengan bagaimana memahami pembaca di platform kepenulisan. Itu yang kayaknya paling penting kita perlu tahu. Oke, next. Nah, kita mau bikin nih ada ilustrasi. Orang mau bikin bisnis kuliner di Eropa. Tiba-tiba muncul ide brilian menurut dia. Dia mau bikin menjajakan durian di pinggir jalan. Kira-kira sukses nggak? Ya kita nggak bisa dialog sih sekarang ya. Cuman saya mau kasih bayangan aja. Ini kalau saya boleh kasih opini, ada kemungkinan nggak akan sukses. Kenapa? Pertama, ternyata durian itu buah yang buat orang Indonesia eksklusif dan punya hanya orang-orang kaya aja yang bisa makan kalau durian mahal. Tapi buat orang-orang bule, orang Eropa dan Amerika, ini adalah buah yang sangat menjijikkan gitu loh. Jadi sampai kalau di film Fear Factor, buah durian itu dianggap setara dengan kecoa, bayangin aja. Kecoa kemudian disetarakan dengan minyak babi yang bau gitu. Kenapa? Karena dulu ada acara Fear Factor ya. Jadi di Fear Factor itu semua orang disuruh nyoba. Mereka berdiri rame-rame, terus satu orang dikasih kecoa, disuruh ngunyah kecoa. Mereka kunyah. Mau muntah-muntah mereka telan, terus mereka liatin mulutnya terbuka dan istilahnya nggak ada. Nah terus kemudian suatu saat si Joe Rogan, hostnya bilang, oke, sekarang saya akan kasih kamu buah yang sangat dibenci, yang di airport manapun dilarang, di hotel manapun dilarang di Amerika, pokoknya buahnya durian gitu, yang buat kita sangat mahal dan mewah. Ternyata di Eropa dan di Amerika itu jadi buah yang sangat menjijikkan dan dilarang di mana-mana. Nah berarti berarti apa? Kita bisa bisnis salah, gagal, bukan karena duriannya nggak enak, buat kita enak, tapi kita salah ke market yang punya selera berbeda. Nah, sama, kalau kita jualan makanan yang pedas-pedas di Eropa atau di Amerika nggak laku, karena cita rasa orang di Eropa lebih kepada asam gitu loh. Kalau di Jawa mungkin manis, kalau di Sumatera, di Padang dan di Indonesia sebagian besar sekarang pedas. Di Korea pedas juga udah mulai masuk gitu. Tapi kalau kita jual yang asam-asam ya mungkin nggak masuk buat Indonesia gitu. Makanya mau makan apa aja kita ke Eropa kadang-kadang saya tetap bawa saus sambal. Biar udah kuah-kuahnya enak tetap kita saus sambal gitu. Sampai ada cerita orang makan di Perancis diusir karena dia pakai saus sambal. Jadi mereka menganggap chefnya dihina gitu. Udah ngasih bumbu saus enak kok masih saus sambal juga gitu loh. Nah ini intinya kalau kita buka bisnis ataupun nulis, kita juga harus lihat selera pasar kalau mau sukses ya. Oke, next. Next-nya, kok nggak jalan? Ilustrasi kedua, kita mau jualan bikini sama minuman keras. Contohnya, jualnya buka lapak kaki 5 habis masjid salat Jumat, gimana itu? Timpukin sampai kayak itu Pak. Orang sholat Jumat ada yang jual kopi ya, ada yang jual Quran, gitu jualnya bikini sama minuman keras gitu. Boro-boro ada yang beli, ada juga kita ditangkap, digebukin gitu, dilaporin polisi, dimaki-maki gitu. Kenapa? Apa barangnya nggak laku? Nggak, minuman keras itu barang yang laku kalau di bar gitu. Bikini barang laku kalau mungkin di pantai-pantai jualnya di musim panas tapi negara-negara yang non-muslim gitu. Berarti apa? Kalau kita mau jualan ya nulis ini kan kita lagi ngomong mau dapat 5 juta kan kita harus sesuaiin dengan marketnya juga. Kita pertama tadi harus sesuaiin selera pasar, harus lihat selera pasar ya, bukan harus nyesuaiin. Jadi kita lihat selera pasar. Yang kedua, tempatnya juga kita harus pilih ya kan. Coba kita pakai ilustrasi berikutnya lagi. Nah, kita mau bikin lapak nih, di pantai musim panas yang kita jual winter jacket yang tebel gitu. Nah, itu juga nggak laku gitu loh. Kenapa? Timingnya nggak pas gitu loh. Trennya orang lagi pada cari baju-baju yang terbuka karena musim panas. Kalau
di Eropa atau di negara-negara 4 musim panas itu eksklusif, mereka benar-benar mau keringetan, mau kena cahaya matahari. Kita malah buka musim dingin. Makanya kalau kita lagi ada sale di toko-toko di Eropa, kalau lagi musim panas, baju musim dingin itu bisa didiskonnya 50%, 70%. Sangat murah karena memang bukan timingnya, udah lewat musimnya. Sedangkan kalau musim dingin tahun depan datang, maka musim dingin yang tahun lalu udah nggak dijual lagi. Jadi memilih timing yang tepat itu juga. Nanti itu kepenulisan gimana? Tren. Jadi kalau memang trennya sekarang timingnya ini ya kita pilih itu. Kalau sekarang lagi trennya katanya di KBM nih kontrasepsi gitu. Pada nulis kayak gitu ya nggak salah juga gitu loh. Nggak ada larangan juga ngikutin tren gitu. Orang pilihan jadi trendsetter, boleh jadi trendsetter, boleh juga trend follower. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain itu jauh lebih buruk, kita nggak dapat manfaat dari itu. Oke ya, next yang keempat, kita dapat seleksi ikut dibuka kantin di SD, buka kantin, terus kemudian kita berhasil nih buka kantin, terus kita jualannya steak wagyu yang harga sepotongnya bisa $400 gitu, 5 juta, 6 juta. Steak wagyu itu kan lemaknya aja tuh, marble-nya itu bermanfaat gitu. Jadi bukan lemak-lemak jelek gitu. Jadi yang kita jual barang mahal, bermanfaat untuk kesehatan, tapi jual anak SD yang uang jajannya paling 5.000, 10.000 gitu loh. Nggak laku, kenapa? Karena kita nggak ikutin market gitu loh. Kita jual barang mahal, walaupun bagus, tapi di market yang nggak tepat. Intinya apa? We have to understand kita dealing dengan siapa, dan itu akan menjadi kunci kita untuk sukses di kepenulisan ya. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya ya kita harus tahu selera pasar, harus tahu waktu dan tempat, harus tahu kantong customer, harus tahu itu yang harus kita lakukan. Sama ketika kita masuk ke bisnis aplikasi beda. Jadi makanya orang yang sudah sukses di bisnis buku konvensional, penulis bestseller, masuk ke aplikasi belum tentu sukses gitu. Dia bisa jadi new player gitu. Jadi di aplikasi ada tulisan-tulisan yang kelihatan mungkin ada yang dianggap oleh penulis buku bestseller sekedarnya, tapi udah menghasilkan ratusan juta. Gitu. Sedangkan ini penulis yang profesional yang udah tulisannya diakui di mana-mana masuk, tapi nggak sukses. Kenapa ya? Itu karena tidak memahami pasar, salah timing, salah tempat. Nah sekarang gimana kita nyesuaiin itu? Oke, ini yang saya mau sampaikan ya. Nah, aku suka ngasih analogi antara serial televisi dan bioskop. Jadi kalau kita bandingkan, kira-kira ini saya nggak bisa bolak-balik ya karena untuk ngejar waktu. Dijawab sendiri aja dalam masing-masing. Kalau kita analogikan, kira-kira buku konvensional itu lebih mirip ke serial televisi atau film di bioskop. Terus kemudian buku di KBM App atau aplikasi penulisan lebih mirip mana? Ke serial televisi atau bioskop. Walaupun teman-teman saya nggak dengar jawabannya apa, tapi kelihatannya mungkin sama-sama bisa menyimpulkan ya. Yaitu saya kasih. Nah, ini dia. Jadi kalau kita analogikan, buku konvensional itu lebih tepat dianalogikan sebagai film bioskop ketimbang film di televisi atau FTV atau serial. Sedangkan teman-teman yang nulis di KBM App itu lebih mirip kepada serial televisi. Nah, karena itu cara berpikir kita ketika bikin tulisan di KBM aplikasi harus seperti orang televisi membuat film di televisi. Jadi harus berbeda cara pendekatannya. Pendekatannya beda, penulisannya beda, klimak-klimaknya beda. Nah, nanti kita jelaskan gimana. Jadi memang buku itu seperti film bioskop. Dia lebih eksklusif, lebih mahal, lebih mewah, membuatnya lebih lama. FTV seminggu bisa jadi, film bioskop itu bisa sebulan 2 bulan. Nah, kalau orang bioskop sukses itu akan jauh lebih tinggi dari TV.
dia bisa langsung miliar-miliar, ratusan miliar. Sedangkan serial TV, dia mungkin tidak sampai 100 miliar, 200 miliar kayak film. Gitu. Tapi dia lebih stabil, gitu. Penghasilannya tetap konsisten, dia tidak meledak, tapi juga tidak jelek. Gitu. Makanya kan stasiun TV rata-rata lebih mapan, lebih tajir daripada produser TV, produser film-film bioskop. Gitu. Karena dia stabil, penghasilannya stabil. Selama dia bisa siaran, berarti dia bisa menutupi semua biaya-biaya yang dibutuhkan. Oke. Nah, kalau kita menulis di KBMF, itu harus berpikir seperti kita bikin serial TV. Nah, sekarang ini mungkin lebih tepat KBMF itu lebih mirip ke cable TV atau ke TV cable, web series. Jadi berbayar, tapi tidak benar-benar cuma itu doang yang dibayarnya, nggak cuma judul tertentu aja. Jadi kita bayar satu paket, bisa pilih ada 50 judul, walaupun sebetulnya 50 boleh nonton, pasti cuma dipilih sebagian dari itu, nggak semuanya. Apa nih kemiripannya nih? Nah, kalau orang penonton bioskop, itu ketika dia nonton, dia udah bayar. Nah, pembaca konvensional juga kayak gitu. Ketika dia beli buku, dia udah bayar lunas. Buku saya 101 Dosa Penulis Pemula, dia langsung bayar full, baru dia bisa baca bukunya, kasarnya kayak gitu. Sedangkan kalau di aplikasi itu kayak sinetron, itu gratis gitu, nontonnya gratis. Di platform juga sebagian gratis gitu. Tapi kalau misalnya dia belinya di web series, dia sebetulnya bayar, tapi nggak per bukunya itu. Itu yang membedakan ya. Web series itu bayar, tapi tidak spesifik bayar semuanya itu. Jadi cuma bayar tapi dia milih tertentu, sehingga di satu sisi saya bayar tapi bisa nonton 100 TV film. Saya cuma nonton satu, saya nggak merasa rugi dengan kehilangan 90 yang lain nggak saya baca gitu, karena memang karakternya di web series ya begitu gitu ya. Oke, next. Itu makanya jadi lebih mirip ke ini. Bentar, ini kok agak kadang-kadang nih suka bisa. Nah, kemudian akhirnya karakter terbentuk apa? Karena penonton bioskop itu bayar penuh, karakter dia kalau nonton, dia harus nonton terus. Dari awal sampai akhir. Kita nggak pernah kan lihat ada orang nonton bioskop, film nggak seru, pindah ke sebelah, balik lagi. Nggak ada. Penonton bioskop itu nonton dari awal sampai akhir rata-rata. Jarang penonton yang benar-benar keluar ninggalin film. Saya nonton mungkin 200-an kali gitu. Pernah keluar tuh paling 1-2 kali. Filmnya menurut saya jelek banget, kayak buang waktu. Tapi ya sekali 2 kali aja, yang lain-lainnya nonton. Nah, karena mereka udah bayar, jadi mereka nggak ini. Nah, kalau di karakter terbentuk pada TV, karena dia nggak nonton juga nggak rugi, jadi penonton tuh nggak setia. Mereka bisa pindah dari channel kapan aja. Dia nonton ini nggak suka, dia baru baca bab kita, bab 1, 2, 3, nggak suka, dia pindah, kamu ditinggalin. Itu kalau penulis, nasib-nasib penulis di platform, dia bisa ditinggalin kapan aja oleh pembaca. Karena memang karakternya begitu, karakter penonton TV. Karakter yang bacanya juga gratis ya. Dan kalaupun dia bayarnya nggak full kan. Kalau film, kalau dia beli buku, dia sebel baru bab 3, ini buku jelek banget nih, tapi dia bayar lunas, penulisnya nggak rugi apa-apa. Tapi kalau di aplikasi nggak bisa kayak gitu. Kita ditinggal kalau bikin cerita pertama, kedua, ketiga jelek. Nah, pembaca konvensional tuh lebih setia. Dia baca sampai tuntas, kalaupun kecewa, mereka udah bayar lunas. Nah, platform tuh enggak. Makanya kalau kita bicara grafik, saya kan ada grafiknya nih. Jadi grafik di platform tuh tadinya pembaca pertama 5.000, pas turun, endingnya tuh paling 1.500, itu masih bagus. 500. Kalau udah mulai turun, makanya grafik-grafik itu akan diberikan ke leader-leader platform, dan mungkin nanti juga bisa dilihat sendiri masing-masing. Dari unlock dan sebagainya kita bisa lihat menurun apa enggak. Tapi rata-rata tidak dibaca sampai habis gitu. Jadi itu yang terjadi di platform. Karena karakternya ya begitu kebentuknya. Sebentar ini.
Nah, sekarang gimana ngadepinnya nih? Nah, sama kayak televisi atau sinetron. Karena dia tahu karakter penonton, karena mereka tahu penonton di televisi tidak setia, mudah berpaling, maka mereka pakai strategi gitu. Mereka harus bikin bab-bab yang ending-endingnya itu bikin orang ingin nonton terus gitu loh. Jadi tugas kita bukan ngeluh gitu. Kalau baca tulis platform susah, orang baca nggak suka ninggal. Nah itu kalau orang-orang yang punya mentalitas pecundang ya. Tapi kalau pemenang, oke, sekarang karakter pembaca platform kayak gini. Nah, gue harus gimana supaya mereka setia? Nah, satu, kita harus bikin pertama opening yang ngegelegar, bab 1. Jadi bab 1 itu paling penting. Hampir semua platform saya baca, dari mulai yang yang top 3-nya gitu ya. Saya sambil buka KBM app-nya juga sekalian biar lihat. Ini ya, ini ada buku yang sekarang ini terbanyak di subscribe nih. Kalau kemarin kan terbanyak dilihat, terbanyak di subscribe. Sekarang Nikah Pakai Ipar, Noda, Sang Muhalil, kemudian Terpaksa Menikah, Bahagia Usai Menikah. Nah kalau tadi kemudian saya lagi lihat yang terbanyak dilihat ya. Tadi urutan pertama tuh Sang Muhalil, Noda, Nikah Kakak Ipar, sama Bahagia Usai Menikah. Saya baca satu persatu. Bab satunya semuanya problem. Jadi bab 1 mereka itu udah langsung masalah. Jadi memang karakternya begitu. Karakter sekarang itu cerita harus memulai dengan sesuatu yang strong. Karena itu kuat, orang mau baca lanjutannya. Itu penting banget untuk teman-teman tahu. Nah kalau di sini bab 1 itu kalau menurut saya udah paling momentum deh. Nah kalau saya ngasih gambar ini ada Sky Castle ya, drakor. Menurut saya di antara semua drakor ini mungkin salah satu drakor yang season 1 part 1-nya, episode 1-nya itu paling ngegelegar lah. Jadi ya saya terpaksa terpaksa spoiler nih di sini untuk cerita ini karena bahannya. Jadi ada di cerita itu tentang orang-orang tua yang sangat ingin anak-anaknya masuk ke universitas hebat. Nah, ada satu tetangga yang masuk ke universitas fakultas kedokteran terbaik di Korea, di Seoul. Itu semua orang tua di komplek itu ngiri. Waduh, ini anaknya masuk fakultas kedokteran, sampai bikin pesta. Satu yang orang kaya bikin pesta buat dia, ini pesta karena anak kamu masuk fakultas kedokteran gitu kan, kayak gitu. Wow. Padahal mereka bikin pesta tujuan apa? Mereka mau tahu bocorannya. Anak lu bisa masuk ke FK begitu gimana caranya? Sebetulnya mereka cuma mau tahu itu, mau cari bocoran. Mereka nyelidikin, gimana sih caranya anak lu belajarnya apa sih, kursus apa, gini-gini. Ibunya itu juga tahu, lu emang neraktir gue cuman biar tahu lah, pokoknya karena itu prestasi dia nggak mau yang lainnya juga sukses, dia mau gue aja yang sukses sendirian. Ada yang main golf supaya dapat informasinya, gimana sih anak lo, ada yang ngasih makanan, ada yang traktir, semuanya tuh berlomba-lomba deketin ibunya si anak untuk tahu gimana anaknya sukses. Tahu-tahu at the end ibu itu merayakan kejayaannya ya, jalan-jalan sama suaminya, tiba-tiba dia pulang, dan hari itu juga bunuh diri. Itu menurut saya menggelegar. Kenapa? Ini ibu yang semua orang sekomplek ngiri sama dia, tiba-tiba bunuh diri. Kenapa? Gitu. Orang dia mencapai sukses, impian yang diimpiin semua orang, kok bunuh diri? Udah, abis itu kita penasaran, nonton terus. Apa sih yang terjadi? Baru di episode terakhir dijelasin, mulai terjawab kenapa dia bunuh diri. Nah sekarang apa yang membuat saya nonton terus tuh episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai episode terakhir. Karena apa? Ya itu. Karena bab 1 tadi. Nah sekarang teman-teman harus cari bab 1 yang menggelegar. Gitu. Itu yang harus dilakukan supaya orang setia. Walaupun dia berbayar, walaupun banyak saingan, walaupun apa. Tapi kalau dia udah setia sama kita dengan bab 1 kita dan mereka penasaran, dia akan bertahan. Dan itu insya Allah bisa jadi cuan gitu ya. Oke, lanjut. Bab 1 yang menggelegar ya. Sebentar, saya di sini agak bergema. Itu Sky Castle ya.
Nah ini sama seperti kalau apa namanya tulis saya Anak Selingkuhan Papa itu, tadinya saya mau bikin satu cerpen yang endingnya no hoax. Ternyata dalam waktu singkat itu langsung like itu sampai puluhan ribu, 15 ribu, 20 ribuan. Dari situ saya tahu ini banyak banget yang terusin dong. Waktu itu saya nggak tahu harus nulis tentang apa, karena di otak saya itu cuma bab satu doang, cuma satu bab. Tapi karena ini momentum dan saya pakai prinsip tadi, bab satu itu adalah kunci semuanya. Akhirnya saya pikirin, gimana caranya gue bikin bab 2, bab 3, bab 4, akhirnya jadi cerita yang akhirnya sampai 47 bab atau 48 bab, 46 bab lah. Awalnya satu karena momentum gitu. Makanya kalau teman-teman udah punya momentum itu jadiin aja gitu. Ada satu cerita juga orang di KBM yang sempat populer, yang tiba-tiba dia pulang dari Arab Saudi, pulang ketemu dokter yang dulu juga nemenin dia, dokter yang juga bertugas untuk pergi haji, tiba-tiba ngajak buka puasa bersama, sholat bareng, sholat di kamar hotel, tiba-tiba dia mau istilahnya mau manfaatin ini perempuan lah. Wah itu banyak banget tuh, jadi gimana tuh dokternya, jadi gimana gini-gini. Nah kalau menurut saya, lu bikin itu bab 2, bab 3-nya, karena udah banyak yang suka. Cuman dia bilang saya nggak bisa bikin nulis, ya bikin aja dulu. Gitu. Karena dia sudah punya momentum gitu. Kalau orang udah punya momentum, dibuang sayang. Bab 1 itu benar-benar kayak gerbangnya itu. Kalau teman-teman udah pegang di sini, itu bisa jalan. Oke, next. Saya sambil berburu waktu nih. Nah, ini masih berantakan ya. Saya udah baca Samu Halil bab 1, Noda bab 1, Nikah Kakak Ipar bab 1, Bahagia Usai Bercerai. Semuanya memulai dengan sesuatu yang masalah yang besar gitu. Jadi memang begitu kuncinya gitu loh. Nah, makanya kalau di dalam 101 Dosa Penulis Pemula, opening itu ada, saya nulis ini, sebentar saya baca bukunya. Tadi saya mau masukin ke sana, tapi akhirnya karena tadi siang saya terpaksa tidur, pusing banget gitu. Jadi akhirnya saya nggak sempat. Halaman 65 nih, dosa dalam opening. Di dosa ke-26, saya ada yang saya sebut dengan serangan cuaca. Kalau sekarang saya menyebutnya laporan cuaca. Nah, di masa lalu, laporan cuaca ini merupakan karya seni yang tulis yang dipuji. Jadi kalau guru-guru ngajarin, ayo dong tulis, misalnya hujan gemericik, kemudian matahari terbit, kemudian angin berhembus, daun-daun berterbangan, ya kan kayak gitu-gitu kan. Nah itu sebetulnya kalau kita sekarang itu udah masa lalu gitu. Jadi entah itu di buku konvensional atau sekarang udah zamannya udah orang mau itu langsung yang bab 1 bless, yang kuat, opening itu langsung yang strong, jangan opening yang bertele-tele. Jadi makanya itu dosa 2-3 tuh laporan cuaca jangan, kecuali kalau filmnya tentang gempa yang memang harus ada gunung meletus dulu, ada suasana panas, nah itu memang bagian dari story, oke. Okay. Terus kemudian dosa 24 opening standar, tidak menggebrak, yang ini harus ditinggal nih. Terus kemudian dosa ke-25 opening bertele-tele, wah nggak ada peristiwa apa-apa, pokoknya first statement harus strong. Makanya kalau di Anak Selingkuhan Papa kan strong langsung. Seharusnya saya bersedih, tapi saya marah. Ya. Jadi baru opening aja udah langsung ada kalimat kontradiktif. Kenapa marah? Iya, saya sedih Bapak meninggal, saya marah. Tapi ketika saya tinggal ada anak lain yang nangis, bilang anak Bapak saya juga, kayak gitu loh. Opening nggak boleh ngebocorin ya kan. Opening onomatope yang bunyi-bunyian tuh hindarin. Opening dialognya nggak kuat. Jadi opening yang dialog nggak kuat nih. Kalau kita mau bikin tulisan-tulisan, openingnya gini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Saya juga baik. Wah sama-sama baik dong, berpelukan gitu. Jadi kalau opening begitu udah ditinggal, wassalam deh. Udah nggak begitu lagi zamannya gitu. Zaman udah beda. Makanya kalau ada teman-teman, saya pernah ketemu ngisi materi bersama pembicara lain. Saya bilang jangan pakai serangan aku, tinggalin. Misalnya kayak gini, dia bilang ini karya si ini dulu begini, ini karya ini. Dia mereferensi karya-karya yang sudah 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Iya memang itu oke gitu. Tapi sekarang apa iya? Makanya sama, ya ini nggak masalah Pak, banyakku, ini nggak masalah gini, betul gitu.
Waktu itu nggak masalah, tapi dengan cara berpikir sekarang belum tentu nggak masalah. Ini sama seperti ketika saya dulu kuliah, kita masih ngalamin zamannya pager. Kita nggak ada masalah dengan pager. Wih gila ya, sekarang orang kita bisa nitip pesan sama orang melalui pager. Dan pagernya itu kalau zaman dulu waktu saya masih SD, bapak saya dia kepala bank. Nah, karena dia kepala bank, karena dia kepala bank, dia dapat fasilitas pager. Itu pagernya suara. Jadi kalau misalnya ada suami istri, suaminya pakai pager, janjian sama selingkuhannya. Tiba-tiba dia lagi jalan sama istrinya, tiba-tiba dari pager suara. Dulu namanya Starco. Kepada bapak ini ditunggu oleh ibu ini di kamar hotel nomor ini. Istrinya tahu, lu selingkuh ya? Pager tuh gitu zaman dulu. Nah, pas saya udah kuliah, pager udah nggak bersuara, mulai teks. Nggak ada handphone gitu loh. Jadi ada pesan, wah itu aja kita udah bangga banget tuh. Waktu itu saya masih senada kan. Kita masih mahasiswa, setiap kita anggota tim senada punya pager. Kayaknya bangga banget. Waktu show, ting ini ada pager masuk, iyalah. Terus bagian dari show mamer gitu. Bangga gitu. Ya dulu, kalau sekarang orang pakai pager, ya ampun lu zaman begini gitu. Dan zaman dulu tuh kita kalau misalnya ngerayu, ngomong lewat operator dulu. Jadi saya nelfon nih, lagi PDKT sama Asma misalnya, Dinda, nanti operator bilang, Dinda, abang sangat menantikanmu, begitu. Jadi nanti si operatornya bilang saya ulang ya Pak, Dinda, abang sangat menantikanmu, di mana engkau maafkan kalau abang bersalah. Begitu ya Pak? Iya, begitu nadanya. Parah banget kan gitu. Jadi nggak ada rahasia. Yang sekarang nggak ada kayak gitu. Jadi intinya yang saya sampaikan sekarang itu ya trennya sekarang gitu. Cocok sekarang, jangan dibandingin, wah dulu nggak apa-apa, dulu nggak beda. Dulu kalau orang ngomong brak, opening, wow, prong gitu, itu keren. Karena zaman dulu belum ada orang yang pakai onomatope kayak gitu. Tapi zaman sekarang pas prak apa nih bunyinya apa? Kok bunyi piringnya prak gitu, bukannya prang ya. Jadi malah beda. Makanya opening tuh harus kuat. Oke, bentar nih. Nah, ini yang catatan kedua, supaya orang setia, ending pada setiap bab, jadi kalau tadi gini, yang paling penting itu opening pada bab 1. Ya teman-teman ya, ingat ya, opening pada bab 1 itu paling penting. Tapi pas bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, opening udah tidak sepenting ketika bab 1, tapi yang paling penting endingnya. Karena ending itu yang membuat orang ending bab 2 dia penasaran apa yang terjadi di bab 3. Ending bab 3 penasaran bab 4. Makanya ending itu harus, ini kok ada coret-coretan gini ya dari aku ya? Enggak, ini ada coretan kuning-kuning itu dari mana ya? Jadi ending itu setiap ending paling penting tuh ending di tiap bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Endingnya di bab itu penting. Kalau saya menyebutnya tekniknya itu ending bab itu harus menggantung. Jadi setiap ending itu ada sesuatu yang nggak selesai sehingga orang mau baca penyelesaiannya di bab berikutnya gitu loh. Ini kalau ini kenapa ya ada garis-garis begini ya? Sebentar, saya bisa hilangin ya sih? Bisa dihilangin lagi. Share ulang aja Pak. Oh, share ulang ya? Ya. Oh gitu. Oke teman-teman, untuk tidak mencoret-coret juga ya, silakan sambil disimak saja dulu. Mungkin ada yang kepencet. Oh ini mah gue bisa nyoret-nyoret ya? Bisa. Nah itu ada nyoret lagi tuh. Nah ya. Jadi teman-teman itu siapa? Untuk silakan disimak ya materinya untuk tidak coret-coret di layar screen. Oh, annotate itu, annotate. Ya. Saya malah nggak tahu ada gituan. Gue kira gue yang bersalah. Oke. Sekarang dimanfaatin ya. Jadi setiap bab menggantung, bikin orang penasaran ya kan. Oke, next. Nah ini makanya saya menyebutnya openingnya tuh harus mencuri ending bab.
Jadi kalau misalnya di bab ini ada satu adegan nih film Hollywood judulnya Shoot. Makanya saya saranin teman-teman jangan ngikutin ending di film Hollywood, mending ikutin ending di film Korea. Nanti saya terangin nih kenapa. Ini ada film namanya Shoot. Ini di season 8. Ini ada namanya Mike Ross, tokohnya. Nah, tokohnya ini pokoknya kalau kita nonton filmnya kita suka lah sama dia. Ada satu lagi temennya itu. Tiba-tiba dia harus masuk penjara karena ketahuan kejahatannya itu. Nah, ini ada adegan yang dia udah mau ditusuk nih sama lawannya itu. Nah, di film ini ketika dia mau ditusuk, tiba-tiba Mike nangkis ya, sempat nangkis terus bilang, lo tahu kan itu ada kamera. Akhirnya ternyata ada kamera yang nangkep. Jadi kalau orang ini ngebunuh, dia akan dihukum seumur hidup. Malah mungkin bisa dihukum mati karena ngebunuh lagi. Akhirnya dia berhenti dan si Mike selamat. Nah itu film Hollywood. Kalau ini film Korea, begitu dia nusuk, dia orang si Mike ngelihat pisau, itu pasti di-cut. Jadi akhirnya kita mau nonton, wah ini ketusuk gak ya gitu. Nah itu kalau film Korea. Nah makanya kayak saya ketika di Anak Selingkuhan Papa itu ada adegan yang terakhirnya itu tiba-tiba si tokoh antagonis Lasti itu pakai pukulan baseball mukul anaknya Arista, anaknya wanita yang persaingan itu. Itu akhirnya baseballnya itu sudah siap mendarat di kepala saya berhentiin. Habis itu baru dijawabnya sebab kemudian gitu loh. Apa yang terjadi itu. Orang kan duga mati kan, wah mati nih dia orang ini. Memang begitu gitu cara mengkatnya itu. Jadi jangan pas bilang wah kena nih. Tiba-tiba di bab berikutnya kita potong, jadi kita curi nih. Yang harusnya jadi ending di bab ini kita curi, dimasukin ke bab berikutnya. Ternyata si anak itu bisa nangkis misalnya. Jangan pas lagi dipukul bisa nangkis, langsung orang udah selesai berantemnya nggak jadi mati. Tapi kita cut, dia bisa nangkis ya, masukin ke bab berikutnya. Pas baca berikutnya, oh bisa ditangkis, udah akhirnya baca lagi. Udah mulai tenang, endingnya ada lagi masalah. Kayak gitu loh. Itu yang harus diterapkan. Nah ini yang bisa membuat penonton-penonton sinetron itu bertahan. Ini juga yang bisa membuat buku-buku di aplikasi bertahan. Karena mereka, jadi walaupun mereka belum bayar, mereka mau bayar lagi karena mereka mau nonton lanjutannya. Gitu. Baca. Itu yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat film Korea, ini contohnya kan. Kalau ini saya belum nonton ya, tapi kayaknya saya nonton, tapi saya tahu. Kelihatan kan, pas yang satu ditodong, satu filmnya di-cut, jreng-jreng, terus kemudian masuk gambar itu ending. Orang akhirnya penasaran, wah ditembak gak? Kena apa enggak? Kayak gitu. Jadi endingnya itu dipotong, dicuri menjadi opening buat bab berikutnya. Itu salah satu trik untuk membuat tulisan kita di platform bisa bertahan. Nggak cuma itu ya, tapi banyak triknya ya. Endingnya harus bikin penasaran. Kalau kayak gini-gini, saya misalnya gini, saya bikin cerita nih di Anak Selingkuhan Papa di bab 3. Udah diungkap, terus ada pertanyaan lagi. Ini apakah semua udah diungkap? Gitu. Jadi akhirnya orang baca, ini jadi udah selesai belum sih? Gitu. Jadi yang tadinya udah dikira selesai, kita bikin nggak selesai lagi di kalimat terakhir. Gitu. Akhirnya orang mau tahu lagi, apa sih? Dia baca lagi. Kemudian buat ending-ending spesial. Jadi ending spesial itu begini. Setiap ending itu nanti bisa lihat dari komen nih. Kalau komen itu, oh ternyata begitu gitu loh. Kalau saya juga akhirnya kan lihat, saya setiap bikin ending, kalau di Anak Selingkuhan Papa, saya mikir nih endingnya gimana gitu. Orang, sampai ada orang misalnya yang komen, oh jahat ya dia ternyata. Nah itu emang kita pikirin, emang kita mau. Ketika orang ngomong ternyata jahat banget, orang maki-maki, itu berarti kita bagus ceritanya. Nah Facebook ini nggak ngerti yang kayak begitu. Jadi karya yang sukses itu adalah karya yang bikin orang marah, orang gemes, orang dapat sesuatu. Jadi itu karya berhasil. Tapi sama Facebook yang kayak gitu malah dihukum. Jadi ada tulisan nih, cowok suaminya tuh brengsek banget deh. Sampai yang baca marah, ini mah suami gini tenggelamin aja. Itu langsung dapat laporan. Tulisan ini dilaporkan gitu. Bukan dilaporkan, ditangkap sama Facebook sebagai ujaran kebencian. Facebook itu makanya itu robot kan. Jadi dia nggak ngerti konteks bahwa ini adalah
fiksi gitu loh. Ya, jadi akhirnya makanya jadi kacau. Nah, KBM yang FB itu hilang ya gara-gara kayak begitu. Tulisan yang laki ini tenggelamkan, kemudian laki gitu mah buang aja tong sampah, kayak begitu-begitu. Padahal kita lagi ngomentarin laki-laki jahat di fiksi gitu. Ya. Next. Kok gitu sih, kayak gitu gini, ini banyak yang contoh-contohnya. Ibunya kok malah seneng lihat reaksi anak kayak gitu. Itu kan tentang ending saya di bab 4, misalnya Lasti sangat punya kayak wajahnya anaknya marah. Orang nanya begitu, berarti ending nyisain pertanyaan, keheranan, keanehan tingkah laku tokoh gitu. Itu kalau selama orang marah, kecewa, ini sama ending kita itu berkesan. Kalau habis dia baca gitu aja, habis itu dia makan, nggak ada yang tersisa, itu justru buat kita berbahaya. Nah, ini satu hal lagi. Tadi ya tentang tadi kan tentang mereka bayar lunas apa enggak. Ini sekarang kalau kita nonton bioskop konvensional tuh nggak banyak pilihan. Jadi kalau kita datang bestseller paling 100, 200. Nah, kalau teman-teman baca di KBM app aja, saya kasih contoh ya, kayak Gramedia itu kita waktu di Jerman, waktu itu saya ikut seminar buku di Frankfurt Book Fair. Kemudian di situ ada pembicara dari Gramedia, dia menceritakan bahwa Gramedia itu menghasilkan sekitar 2.000 buku per tahun. Nah, kalau teman-teman mau lihat di data KBM App, itu kita sekarang ada 83.000 novel romans, 63.000 drama rumah tangga, 21.000 novel religi, 21.000 novel keluarga, horor 10.000, 8.000. Ini jumlah novel atau apa sih etannya? Itu jumlah ininya Pak, apa namanya, bab. Jumlah babnya ya. Intinya banyak banget. Angka-angkanya itu ribuan sampai puluhan ribu. Jadi kalau film bioskop tuh dikit. Cuman ada, bayangkan aja, kayak di Depok, film yang paling banyak itu, atau di Jakarta tuh kayak Blitz atau Senayan, itu paling banyak dia punya sekitar 12 layar, 10 layar, itu udah paling banyak. Tapi kalau kita ngomong buku, kita ngomong ribuan pilihan. Kalau kita nonton kayak ini deh, nggak usah buku ya. Ini kayak IndiHome aja deh. UCTV. Ini lihat, ini bukannya film, ini baru channelnya. Channelnya aja ada 20 lebih. Yang setiap channel itu punya program ratusan lebih. Gitu. Jadi alternatifnya sangat banyak. Sehingga gimana kita bisa eksis dengan alternatif yang begitu banyak? Gitu. Gimana orang bisa setia? Gitu. Makanya karakter yang kebentuk. Orang-orang di bioskop itu setia, orang-orang yang kita itu ya mereka pindah-pindah. Mereka mudah melupakan. Nah, Nah, karena mereka mudah melupakan, kita harus benar-benar memastikan karya kita nggak mudah dilupakan gitu loh. Nah, ini saya belum tulis ya. Salah satunya apa? Judul kita harus menarik sehingga orang ketika melihat judul kita langsung nengok gitu. Wah, ini judulnya tertarik, dia ngambil. Nah, ini kemiripan ini saya sebut kemiripan sekaligus pembandingan ya. Penonton bioskop itu lebih konseptual, penonton virus itu lebih emosional. Jadi judul-judul emosional, misalnya kemarin ada yang konsultasi, dia bikin suaminya saya nggak tahu, mudah-mudahan dia udah nulis ya. Jadi akhirnya suaminya nyerahin dia karena jerawat. Saya bilang udah karena jerawat suamiku selingkuh. Wah iya bagus Pak, judulnya diambil kan kasarnya gitu. Judulnya dia sebetulnya. Saya ngasih idenya aja. Nah, itu judul yang bikin orang emosi. Ini suami apaan tuh, istri jerawat aja, jadi karena jerawat suaminya selingkuh. Nah, orang langsung pro sama istrinya kan, benci sama suaminya, dia baca. Nah, kayak begitu loh. Jadi memang pembaca-pembaca kita itu lebih ke emosi, jadi langsung gitu. Dia emosional, baca judul, langsung tertarik, spontan, nah itu langsung. Nah, kita nggak usah ngomong mana yang baik, mana yang buruk gitu loh. Kita harus memanfaatkan. Sekarang marketnya kayak gini, kita gimana cara manfaatin? Ya caranya itu dengan judul-judul yang menarik. Nah, kemudian ada lagi
misalnya ini yang saya sempat kemarin kasih ke teman-teman materinya di Racing Star 1, 2, sama 3 ya kan. Mereka tuh kalau kita nonton bioskop, kita nonton yang produser siapa. Kalau Disney biasanya pasti bagus. Kalau misalnya ini biasanya bagus. Terus kemudian kita lihat juga sutradaranya siapa. Kalau sutradaranya Steven Spielberg, kita udah percaya. Kalau misalnya di Indonesia misalnya Hanung apa, orang udah percaya. Bintangnya siapa? Oh, yang main Laudya Chintya Bella, atau misalnya si ini. Oh, kita langsung percaya bintangnya. Nah, kalau televisi, ibu kita bisa kita lihat di rumah ya, ibu sendiri di rumah atau ibu-ibu yang nonton di ini, mereka nggak tahu siapa sutradaranya, nonton aja. Mereka nggak tahu siapa sutradaranya, sama bintang filmnya juga nggak kenal. Kalau dia Cinemark, bintang filmnya awalnya nggak dikenal, tapi akhirnya karena filmnya sukses, bintangnya jadi dikenal gitu ya kan. Tapi pada prinsipnya mereka nonton ya karena ngelihat ada aksinya di film itu, mungkin lihat judulnya dia tertarik, melihat temanya, jadi langsung konten gitu loh. Nah, makanya kita berhadapan dengan masa yang spontan seperti itu. Makanya kita harus membuat karya-karya yang bisa menangkap pembaca dengan segala spontanitasnya. Gitu. Kemudian kita lihat lagi kemiripan. Nah, penonton bioskop itu pakai rencana. Gitu. Kalau TV spontan. Nah, kalau kita mau nonton kan kita bilang kita mau nonton film ini, jam berapa kita datang, kita udah punya rencana tuh karena udah tahu bintangnya siapa. Kalau di KBM aja, nggak usah ngomong KBM, dia nggak pakai rencana, dia ada waktu, dia buka KBM, dia scrolling, tahu-tahu, ini judulnya lucu, dibaca. Mau misalnya apa, tespek ART-ku, tespek di tetangga, wah ini apaan nih, paling sama suaminya nih. Dia nggak sengaja baca, akhirnya tertarik. Bab 3-nya lucu nih, bab 1-nya mana? Dia cari, udah baca terus akhirnya. Ternyata bab 8 pindah KBM app, dia dibaca KBM app. Jadi yang kayak gitu-gitu bisa terjadi. Makanya karakternya memang udah kayak begitu. Nah, kemudian kalau penonton bioskop itu banyak yang punya tuntutan kualitas gitu. Kalau serial TV, yang penting rutinitasnya aja gitu. Pokoknya dia mau nonton lagi, lanjutannya gimana. Jadi makanya banyak, ya harus diakuin, rata-rata karya kita di di app itu mungkin sama seperti draft 1 atau draft 2-nya buku. Kalau bab buku harus baca. Sedangkan kita ini kan waktu kita nulis bab 1, bab 2 dipublish, kita belum tahu bab 10, 20, 30-nya. Sedangkan penulis-penulis yang major, dia harus selesain sampai ending baru bisa ngasih ke penerbit. Kalau di KBM app atau di aplikasi belum selesai udah bisa dirilis. Tapi justru itu menarik sih menurut saya. Jadi kadang-kadang saya ngerubah story berdasarkan komen. Oh, komennya begini, berarti mereka harus diginiin nih kayak gitu-gitu. Nah, itu menarik. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa memanfaatkan itu justru lebih menarik. Nah, kemudian ini tadi udah untuk sementara sih itu dulu yang saya sampaikan ya, Bro Tendi. Nah, sekarang buat teman-teman yang di sini, saya anggap ini semua teman-teman di Racing Star ya. Jadi teman-teman silahkan nanti konsultasi langsung ke WA saya untuk karya-karya sebagainya. Cuma nanti kita ada penugasan nih. Jadi saya akan minta teman-teman baca satu karya dulu dari top star, pokoknya dari yang star ke atas. Jadi star, bronze, boleh pilih tulisan siapa, apa. Baca sampai bab 10. Setelah itu kasih komen. Apa kelebihannya, kekurangan, nanti saya kirim di grup ya. Setelah itu teman-teman ikut ini nih, saya share dulu. Ini bagian dari pelatihan yang menurut saya menarik banget. Nah, teman-teman lihat ini ada ini KBM app ya. Sekarang ini di sini ada yang baru ini. Nah, ini baru saya mau coba pakai pulpen nih. Ciela. Nora. Ini ada KBM event. Jadi KBM event ini kalau kita klik,
Ya, sebentar. Kita klik. Nah itu nanti akan keluar nih. Ada buku namanya KBM Event. Nah ini teman-teman punya tugas untuk ikut event ini. Klik pertama. Ini di sini ada lomba. Jadi akun ini mengajak teman-teman penulis untuk pembaca di KBM menajamkan kecerdasan. Ini serius. Saya udah nyoba sih. Saya sendiri ketika bikin tantangan ini mikir ini kecerdasan bahasa kita langsung kebentuk gitu loh. Kalau kita ikutin ini bukan cuman bisa dapat hadiah 100.000 ya buat yang menang. Nanti kan dipilih tuh setiap bab pemenangnya. Tapi nanti kosakata kita nambah, ketajaman kata kita nambah, kreativitas kita insya Allah nambah. Nah ini ikutin event ini, ada 3 tantangan untuk sementara nih. Yang pertama ini. Wah udah banyak yang komen lagi Ten ya. Tadi sempat dibahas belum Ten ini? Belum. Belum ya? Belum. Jadi kita buat paragraf terdiri dari 5 kalimat. 1 kalimat boleh 3 kata. Tapi kalimatnya tuh semuanya, kata-kata yang ada harus pakai R. Ini misalnya gini, saya nulis. Remaja cenderung meremehkan. Rasanya terjadi karena hormon. Benarkah pemikiran tersebut? Perlu penjabaran berdasar. Terpenting arahkan serta ajari mereka. Ini ada R semua nih. Nggak boleh, nggak ada kata yang berulang. Semuanya ada R. Nah, kemudian ini mulai ada yang ikut tantangan. Nah, ini menarik nih. Lah nyebut nama doang. Serpihan rindu terlahir bersama kepergian dia dari gue. Bagusan dia dari gue. Bisa menang nih. Geloranya berhasil membakar ragaku. Teramat berat kurasa. Haruskah menyerah sekarang? Berlari mengejar dirimu, memenjarakan ragamu bersama ragaku. Keren ya Ten ya? Keren Pak. Ini keren loh kalau menurut gue. Gue aja perdengarkan seluruh ujaran di luar keburukan, ajarkan keramahan, perlihatkan kegembiraan, rendahkan suara, hindari berteriak, hindari bertengkar, istrimu surga di keluargamu. Rumah gembira, binar di bibir, hindari cerewet, singkirkan amarah. Keren-keren. Bahrul, Sakarul. Oh, dia sekali kedip, Pak. Remuk rendam, rasa sanubari, menyuruh dirimu segera pergi. Ini saya udah mulai susah mikir yang menang siapa nih. Nah, teman-teman coba deh. Insya Allah kalau teman-teman coba, ini otak kita akan bergerak lebih aktif. Kita mikir apa nih R? Kayak misalnya saya waktu nih remaja lebih ganti apa ya? Oh cenderung gitu. Jadi otak kita mengambil lagi memori-memori bahasa yang kita nggak pernah pakai. Kata-kata yang coba teman-teman ingat deh. Kata-kata cenderung kapan terakhir dipakai ketika menulis novel? Jarang kan? Saya hampir nggak pernah gitu loh. Saya nggak pernah pakai kata-kata cenderung kayak dalam berapa puluh tulisan saya. Tiba-tiba kata-kata itu muncul lagi. Nah, tolong teman-teman ikut ini bab 1-nya. Nah, sekarang kita coba lihat yang bab 2 lombanya kayak gimana. Mudah-mudahan nih ada yang ikut juga udah ya. Merangkai kata yang nggak berhubungan. Ini ada kata raksasa, koran, kotak, mencatat, cinta, kacamata, kartu kredit, pulsa, sumur, sama amplop. Gimana itu? Apa tuh hubungannya? Raksasa lah, amplop, pulsa, kartu kredit. Gimana nih menghubungkan nih? Nanti teman-teman akan rasain tuh waktu nulis. Ada story-story yang pecah-pecah, tiba-tiba kita bisa hubung-hubungkan gitu. Dan saya ngerasain banget di anak selingkuhan papa itu. Hal-hal yang tadinya nggak kepake, tiba-tiba, oh kebetulan gue ngomong ini ya, waktu di bab 1, saya pakai buat detail ini. Orang ngira, wah hebat nih plantingnya nih Pak Isa dari awal. Padahal waktu kita bikin bukan planting. Tapi karena kita udah ngomong gitu, akhirnya kita jadiin planting, malah jadi hebat karena kita memakai sesuatu yang tadi nggak berguna menjadi berhubungan. Nah, teman-teman bisa manfaatkan buat ini. Nah, ini contohnya yang ikut ya. Misalnya di sini, ini cinta suamiku lebih besar dari raksasa yang terbesar. Serem banget cintanya. Dia begitu royal, selalu mengisi pulsa dan bayar kartu kredit gua. Jadi cinta yang sebesar raksasa itu ternyata gitu, bayarin pulsa sama ini. Pernah dia beri kotak sebungkus koran setelah aku keluar dari sumur pagi itu. Dia ngapain tuh ke sumur istrinya? Saya penasaran. Berisi amplop surat kacamata. Di dalam surat itu catat bahwa seluruh propertinya kini beratasnamakan diriku. Wah, enak juga tuh. Nah, nanti pikirin tuh. Kreativitas kita menghubungkan semua menjadi satu kalimat yang kalimat yang berhubungan menjadi berhubungan.
Itu event yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, latihan membuat judul nih. Kebetulan saya ngobrol sama Asma tuh ada orang yang curhat. Suami minta izin istrinya untuk poligami tetangga yang janda. Istrinya nggak setuju, ngomong suami syar'i. Nah, terus kemudian saya minta untuk bikin tema itu, kalau kita bikin, ada 5 judul. Coba cari pendekatannya, judulnya minat undang baca, judul yang bikin orang penasaran, judul yang bikin orangnya emosional, mau belain si istrinya, judul yang kayaknya cocok kalau di major publishing, sama judul terserah deh, pertimbangan kamu gimana. Nah itu coba pikirin. Nah kita nanti terbiasa bikin judul itu nggak cuma satu nanti. Nah di sini ada yang ngasih judulnya ikut kekasih kedua, cinta dalam ilusi, melamar anak bos, cinta seperti air mata menjaring kuasa cinta. Janda adalah sainganku. Madu dunia sangatlah bermanfaat untuk suamiku, madu janda untukku, pernikahan kedua dengan janda tetangga, menghalalkan janda tetangga. Married a neighbor widow. Wah, serem-serem kan judulnya. Suamiku ingin nagahi janda, bukan rusuk kedua. Suamiku, ya kayak gitu ya. Madumu jalan kilat ke surga. Iyalah, ini madu, ini yang namanya judulnya madu 10 meter. Jadi nyebrang doang. Nah, itu teman-teman mohon manfaatin itu. Nanti aku umumin juga di ini. Nah, kalau teman-teman udah ngerjain ini, terus kemudian udah bikin review, nanti yang saya share, baru kita bisa konsultasi tentang judul apa karyanya. Dan insya Allah sih kemarin ya, sepengetahuan saya dari 250-an itu sekitar 30-40 akhirnya sekarang sudah menjadi star gitu. Dan rata-rata mereka yang dialog, mereka yang nanya-nanya, Pak ini saya gini bagus ya Pak, judulnya saya rubah gini gimana Pak. Mereka yang aktif itu yang akhirnya berhasil. Jadi kunci berhasilnya teman-teman harus aktif bertanya juga. Jadi gitu ya Ten ya. Oh, udah waktunya nih lewat. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Oke, makasih Pak Isa. Padahal aku ngeliat jam belum nih. Beda. Sengaja diturunin gitu. Boykot bahas banget ya Pak Isa. Oke, teman-teman. Aduh, luar biasa ya. Tadi dari setengah 7 tadi materi luar biasa banget dari Pak Isa. Itu trik-trik yang memang langsung teknis teman-teman. Jadi pakai itu, manfaatkan itu. Sampai akhirnya memang bisa diaplikasikan sampai akhirnya dapat cuan dari KBMF. Oke.